Oke, selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan portofolio saya. Jadi selain ahli di Excel dan Google Sheet, saya sekarang bisa buat custom apps juga menggunakan AppSheet. Nah, AppSheet ini dia produknya Google. Jadi kita bisa bikin aplikasi tanpa coding ya. Yang penting kita paham konsep database sama tahu sintaks formulanya. Nah, kita bisa bikin custom apps sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini saya ngerjain project buat klien saya. Ini perusahaan minyak kelapa sawit dan kebutuhannya itu terkait dengan inventory tools. Jadi mereka mau catat stok masuk dan keluar sama mau tracking ya, nilai stok, terus ada push notification-nya kalau ada barang masuk dan keluar. Dan kalau misalkan ada yang low stock, nah mereka mau itu terinformasi gitu. Jadi ini tools yang saya buat buat menjawab kebutuhan klien saya itu. Oke, selain pencatatan, mereka mau ada role setting. Jadi user yang akses aplikasi ini berbeda-beda role-nya. Dan itu masing-masing role bisa kita setting ya di dalam aplikasinya. Jadi saya langsung demoin aja. Saya masuk pakai akun admin. Oke, setelah saya masukin username dan password, itu yang nentuin ya. Yang masuk ke aplikasinya ini siapa dan role-nya apa. Nah, ini saya pakai akun admin. Oke, ini user interface-nya AppSheet benar-benar sederhana gitu ya. Mungkin nggak terlalu bagus, tapi menurut saya cukup ya. Karena yang penting yang namanya aplikasi itu ngejawab kebutuhan kita gitu. Apalagi kalau semua workflow-nya itu tercakup ya dari awal sampai akhir. Nah, di aplikasi ini ada banyak database, ada database barang masuk, permintaan barang dan pengeluaran barang ini jadi satu. Cuma ini ada workflow-nya, ada mutasi barang. Jadi di sini buat kita ngelihat ya barang tertentu itu pergerakan stok masuk keluarnya itu seperti apa. Ada dashboardnya secara singkat, ada database master barangnya. Ini ada SKU-nya, ada nama barangnya, deskripsi barang, kategori barang, satuan barang, dan perhitungan stoknya otomatis. Bisa kelihatan juga nilai stok sisanya. Terus ini support multiple gudang, jadi kalau gudangnya ada banyak, kita bisa tambahin di database gudang. Terus ini database barang gudang, ini database pembantu, jadi meskipun dia punya SKU yang sama, database barang di gudang yang berbeda itu dianggap barang yang berbeda gitu. Karena kita mau ngitungnya itu berbeda. Jadi kita bisa ngelihat stok sisa di masing-masing gudang gitu ya. Stok sisa masing-masing barang di masing-masing gudang. Daftar barang low stock ini saya filter dari database barang gudang yang low stock. Kalau barang dead stock ini ngelihat dari transaksi barang keluar ini terakhir tuh kapan sih tanggalnya, dihitung per tanggal hari ini, nah jumlah harinya berapa. Itu diatur nanti di setting status barang. Di sini ada settingannya ya. Status barang critical path tuh kalau transaksi terakhir tuh antara 0 sampai 2 hari dan seterusnya. Ini kita bisa setting di dalam aplikasinya. Setting WhatsApp group ID ini kita subscribe API WhatsApp, terus kita masukin API WhatsApp-nya sama ID grup ya, di mana si nomor WhatsApp-nya itu kirim informasi ya, berdasarkan otomasi yang udah saya setting gitu ya, triggernya apa. Ini nggak saya buka. Terus employee database, ini seperti database usernya gitu. Nah, saya ada username sama password sama role-nya. Selain itu ada gudang penugasannya, jadi nggak semua user itu bisa akses semua gudang. Ini ditentuin di sini. Dan role itu disetting di role setting. Jadi di sini kita bisa tentuin ya, dia bisa akses database apa aja gitu. Add, edit, delete, sama view menu apa aja. Oke. Sekarang saya akan demokan ya, misalkan ada barang masuk. Kalau database gudang ya simple ya, tinggal add aja. Misalnya ada barang masuk, berarti saya masuk ke menu good receipt. Saya klik tombol add. Nah, misalnya pilih gudang dulu, masuknya ke gudang mana. Terus barang yang masuk apa, tinggal klik button tambah. Di sini saya pilih kategorinya dulu, misal APD, terus nama barangnya kita cari ya.
APD-nya ini apa. Misal welding cap. Nah, kalau kita udah pilih, di sini ada perhitungan, oh stok sisanya itu ada 4 ya. Jadi dia ngambil dari database, stok sisa saat ini ada 4. Nah, yang masuk tuh berapa? Misalkan 10. Misal welding cap ini harganya 200.000 per item. Jadi total nilai dia 2 juta ya. Total nilai barang yang masuk. Lokasi penyimpanan nih by database. Terakhir dia disimpan di mana, dia langsung ngasih rekomendasi. Terus kita bisa masukin foto barang diterima. Ini saya masukin logo Excel Liga aja. Oke. Buat good receipt, itu nggak ada workflow apa-apa. Jadi kalau misalnya udah disimpan, dia dianggap sebagai barang masuk. Gitu. Jadi bisa kita lihat ya, welding cap di gudang PKS 4 nih kalau saya lihat di database barang gudang, gudang PKS 4 yang ini, dia udah masuk ya, si stok masuknya. Dianggap masuk barangnya. Stok masuk 10, baik sisa 14. Jadi di database barang gudang, bahkan kita bisa lihat langsung ya, nilai barang yang ada di gudang tersebut tuh berapa. Oke, setiap ada transaksi barang masuk sama keluar, ada push notifnya by email. Jadi sini kalau saya lihat di email, ada notifnya, stok masuk 10, stok air 14, stok aman. Selain itu ada push notif by WhatsApp. Jadi di sini bisa dilihat ya, barusan 2126 ada barang masuk, tanggalnya, nama gudang, lokasi penyimpanan, nama barang, stok awal, stok masuk berapa, stok akhir berapa, stok minimum berapa, statusnya apa. Gitu. Jadi ada push notif setiap transaksi barang masuk by email sama WhatsApp. Nah, sekarang kita coba simulasiin atau demoin, misal ada yang minta barang yang sama ya, terus misalkan nyentuh low stocknya. Kita ke menu permintaan barang, saya klik tombol add, nomor material request sudah initiate sendiri, keisi sendiri. Sekarang kita tambah barangnya. Barangnya apa? Kategorinya PD. Terus tadi welding cap. Nah, di sini bisa kelihatan juga kalau kita pilih dia ada di gudang mana sama jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini misalnya saya pilih 15, dia nggak bisa ya karena stoknya itu cuma ada 14 gitu. Nah, misalnya saya masukin 13 biar dia sisanya satu, biar low stoknya ke-trigger gitu ya. Nah, ini dia juga otomatis estimasi nilai permintaan barangnya karena ini butuh buat approval gitu. Saya simpan. Nah, nextnya dia harus trigger ya. Jadi ini statusnya masih draft. Kalau dia udah oke, dia klik button request approval. Nah, di menu permintaan barang nih ada Kanban view berdasarkan statusnya. Nah, sekarang kalau dia udah request, sekarang statusnya itu perlu approval asisten gudang. Nah, orang yang punya role asisten gudang, dia bisa klik ini dan klik tombol approval. Kalau misalnya dia udah lihat barangnya, terus dia udah oke, dia tinggal klik buttonnya. Nah, karena saya admin, saya bisa klik aja, lanjutin workflow-nya gitu ya. Berikutnya approval asisten kepala, berikutnya approval kepala pabrik. Nah, kalau udah, nanti di approval selesai ini ke-record ya, kapan ini tuh di-approve oleh masing-masing role. Jadi kalau misalkan mau dilihat KPI-nya, kecepatan memproses approval gitu ya, dari request sampai akhir, itu bisa ngambil data dari sini. Nah, ini mungkin potensi development selanjutnya. Nah, ketika barang selesai, ini belum dianggap barang keluar sama petugas gudang. Dia baru lihat, oh ini udah di-approve. Nah, dia harus add manual realisasinya gitu ya. Jadi saya bedain gitu, request sama realisasinya. Nama barangnya dia tinggal pilih. Ini listnya akan bergantung dari permintaannya. Jadi dia nggak bisa sembarang ngeluarin barang. Terus di sini ada quantity permintaannya. Nah, dia mau keluarin berapa gitu realnya. Misal realnya keluar sama 13. Nah, dia harus pilih juga gudang tempat dia ngambil. Di sini dia ada informasi juga. Oh, dia ada di gudang ini jumlahnya 14 gitu. Oke, setelah dipilih, kalau misalnya dia mau upload bukti pengeluaran barangnya bisa diupload, terus tinggal simpan. Selanjutnya dia harus klik button barang dikeluarkan. Ini buat official ya, sebagai perhitungan stok keluar.
Setelah disimpan dan apa, aplikasi AppSheet ini sinkronisasi ke database, dia akan trigger automation tadi ya, push email. Jadi kalau lihat email dia ada stok luar, tuh ya. Stok awal 14, stok luar 13, stok akhir 1. Terus karena dia udah menyentuh stok minimum, ada simpulan low stock, perlu request barang. Ini juga masuk ke WhatsApp. Transaksi stok luar, jumlahnya berapa, kesimpulannya apa? Low stock, perlu order barang. Jadi semua orang tuh yang ada di grup WhatsApp-nya ini bisa tahu transaksi keluar masuknya terus lihat statusnya. Nah, kalau dia low stock, dia akan masuk ke daftar barang low stock. Jadi di sini bisa dilihat ya, eh, tadi barangnya apa? Welding cap. Ini ada kolom pencarian, kita bisa cari aja di sini. Oke, dia masuk ke low stock ya, karena stoknya tinggal satu dan minimum stoknya itu satu. Gitu. Nah, di dead stock, dia pasti nggak muncul ya, si welding cap-nya ini. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat, dia ada transaksi keluar terakhir tuh di hari ini, gitu kan. Selisih dengan hari ini itu nol. Nah, berdasarkan setting status barangnya, dia termasuk critical part. Jadi itu ya nentuinnya. Nah, dari data barang masuk, barang keluar, kita bisa tahu data nilai stok per masing gudang, terus ada dashboard juga buat ngeliat itu gitu ya. Jadi di sini saya bisa pilih tanggal transaksi, katakanlah mulai dari awal tahun, Januari, 1 Januari. Terus saya bisa pilih gudang. Kalau nggak pilih, dia ngitung ngelihat semua gudang gitu ya. Nah, ini total nilai stok sekarang tuh ada 37 M, misalkan gitu ya. Kalau saya mau ngelihat data transaksi di bulan Juli, berarti saya pilih 1 Juli sampai akhir Juli. Nah, ini bisa kelihatan ya pergerakan stok masuk sama keluar per tanggal gitu. Dan nilai transaksi stok masuk sama keluar per tanggal. Di sini dia bisa lihat juga jumlah stok by kategori, kuantitinya, nilai stok by kategori, sama nilai barang yang dead stock. Jadi dashboardnya isinya itu. Nah, jadi kurang lebih itu ya tools yang saya develop. Dia punya database barang, database gudang, database barang gudang, ada database barang masuk, barang keluar, sama mutasinya. Yang mutasi ini saya belum kasih lihat. Misal kita cari barang tadi, welding cap, saya cari aja di sini. Nah, ini catat ya, kayak mutasi transaksinya gitu. Jadi, oh ada stok awal, status stok awal, stok masuk 4 berarti stok akhir 4. Terus ada stok masuk ya. Di sini dihitung stok awalnya itu based on stok akhir plus stok masuk, stok akhirnya 14. Terus di sini stok awalnya 14, keluar 13, sisa 1. Jadi bisa kelihatan ya per barang itu pergerakan stok masuk keluarnya gimana gitu. Itu namanya mutasi barang. Nah, ini bisa di-download juga as CSV. Jadi kalau mau download tinggal download CSV-nya, kita bisa buka ya mutasi barangnya. Gitu. Nah, ini mungkin masih belum berurutan. Ya kalau misalkan kita bisa jago Excel gitu ya, tinggal di sort aja sebenarnya. Nah, jadi bisa di-download ya data mutasi stoknya. Oke, paling sekian video demonya. Jadi intinya saya bisa ya buat ngisi gap ini. Saya bisa bikin custom app sesuai dengan kebutuhan dan bahkan dengan workflow yang sekompleks mungkin gitu ya. Nah, itu saya bisa kasih solusi gitu ya. Intinya
saya bisalah kebutuhan rekan-rekan apa, saya terjemahkan itu buat jadi custom apps berbasiskan AppSheet. Nah, ini potensi pengembangannya banyak sebenarnya. Dashboardnya ini kan di dalam aplikasinya, tapi bisa juga kita bikin dashboard pakai Power BI atau Google Looker Studio, yang penting connect ke database-nya gitu ya. Jadi itu salah satu possibility-nya dan saya bisa juga gitu bikin dashboard pakai Power BI dan Google Looker Studio. Oke, jadi kurang lebih itu gambarannya. Semoga menarik videonya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, jangan ragu-ragu gitu ya. Kita bisa setup meeting, kita bisa diskusi, siapa tahu saya bisa provide ya solusi gitu yang rekan-rekan butuhin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.